warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan massa tumpah menyuarakan dukungan untuk bangsa Palestina yang terus didera perang dan krisis kemanusiaan. Penyaluran bantuan pangan beras masih terus berlangsung di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Aceh Singkil. Operasi Patuh Selawah 2025 yang berlangsung selama 14 hari di Kota Langsa resmi berakhir. Ribuan massa tumpah ruah menghadiri aksi mendukung bangsa Palestina. Massa mengarak bendera merah putih dan bendera Palestina sepanjang 100 meter dari Taman Sultanah Safiyatuddin menuju lokasi acara di Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh pada Minggu siang. Aksi tersebut menjadi simbol dukungan dan bentuk persaudaraan rakyat Aceh terhadap bangsa Palestina. Aksi ini disambut meriah warga, apalagi didukung penampilan penyanyi religi Opik. Pemerintah Kota Banda Aceh menginisiasi solidaritas untuk bangsa Palestina yang tengah dilanda krisis kemanusiaan. Pada aksi ini dibuka penggalangan dana untuk Palestina. Dari donasi selama beberapa jam, terkumpul dana lebih dari 2 miliar rupiah yang akan disalurkan dalam bentuk obat-obatan dan makanan. Kegiatan ini yang terbesar, kepedulian kita untuk Palestina yang alhamdulillah donasi yang terkumpulkan lebih kurang hampir 2 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa sampai ke sana, baik untuk medis ya, untuk bagaimana meringankan bentuk makanan mereka. Yang kita tahu anak-anak Gaza, masyarakat Gaza di sana, keluarga kita dalam kondisi yang agak susah. Dukungan ini juga bentuk keprihatinan terhadap kondisi anak-anak dan masyarakat Gaza yang hidup dalam peperangan. Sehingga massa mendesak PBB untuk segera mengakhiri konflik di jalur Gaza dan menyerukan pencabutan blokade Gaza untuk mengakhiri krisis kemanusiaan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Seorang warga Aceh yang sempat ditahan dan terjebak konflik antara Thailand dengan Kamboja akhirnya dipulangkan. Warga Gampong atau Desa Menasah Paya, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang, sempat ditahan di Provinsi Satun, Thailand. Selama 1 tahun 1 bulan, akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarga. M. Jamil dipenjara selama 1 tahun 1 bulan akibat melanggar izin masuk ke negeri Siam namun hilang kontak selama masa tahanan. Kondisi ini membuat keluarga cemas dan takut apalagi adanya konflik di negara Indochina itu. Keluarga lalu meminta bantuan anggota DPD RI asal Aceh Sudirman atau Haji Uma. Haji Uma pun mengusahakannya dan berhasil memulangkan M. Jamil melalui Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Selanjutnya menempuh perjalanan darat ke Aceh Tamiang. Sangat cemas karena di saat pemulangan suami saya antara Kamboja dan Thailand dalam keadaan berperang. Di situ saya cemas apakah suami saya dalam keadaan selamat ataupun enggak. Karena di saat proses pemulangan suami saya pun enggak dapat kabar darinya, enggak pernah ditelepon ataupun enggak pernah dikabarin apa-apa. Ketika abang udah pulang, tahu kabarnya saja, kami sudah senang, sudah terharu gitu. Sudah lama, sekian lama kami menunggu abang kami yang entah di mana nggak tahu kabarnya. Tapi ketika datang, lihat beliau sehat,
pulang ke rumah. Kami bersyukur, walaupun kesedihan banyak yang sudah kami alami. Waktu di penjara, siang malam kita berdoa sama Allah supaya pihak keluarga mendapatkan informasi supaya bahwasanya kita berada di Provinsi Satun. Waktu itu saya pergi, istri saya baru mengandung 2 bulan. Sehingga waktu saya pulang, dikatakan anak kita sudah lahir. Sedih, terus saya apa? Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, menyampaikan dalam videonya proses penjemputan M. Jamil di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pada hari ini kita menjemput Bang M. Jamil asal Manyak Pahit, Aceh Tamiang, yang kembali dari Thailand setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 1 bulan ya. Nah, kemudian sebelumnya kita mendapat konfirmasi dari keluarga dan kepala desa untuk bagaimana memediasi beliau yang ditahan di Thailand. Kini M. Jamil telah berkumpul kembali dengan keluarga dan bermain bersama anaknya yang sudah berusia 2 tahun 2 bulan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Penyaluran bantuan pangan beras BPB dari pemerintah kepada warga masih berlangsung. Di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 12.913 keluarga menerima beras bantuan yang disalurkan Perum Bulog setempat. Perum Bulog cabang Blangpidi menyalurkan beras kepada warga kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Bantuan pangan beras ini merupakan jatah bulan Juni hingga Juli 2025, masing-masing 10 kg per bulan untuk setiap keluarga. Di Gampong atau Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, sebanyak 229 keluarga penerima beras bantuan. Sementara 115 desa lainnya di Kecamatan Singkil akan menyusul. Bantuan beras tersebut disambut gembira warga. Apalagi harga beras saat ini masih mahal di pasaran. Banget, selama ini kami beli beras mahal. Satu sak itu 235, 240. Sekarang udah dapat, alhamdulillah. Kalau dapat sering-sering. Kalau dapat bulan depan ada lagi. Kalau dapat. Ya. Kalau masalah beras, kalau dapat janganlah gitu kali pemerintahnya. Kalau dapat murah masyarakat kecil kayak kami, ini kan susah kali mencari berasnya. Cari uang susah, mencari pun cuma kami mama-mama, suami nggak kerja. Nah, kalau dapat berasnya itu dimurahkanlah sedikit. Buat pemerintah mohon berasnya dimurahkan. Bantuan pangan beras diharapkan bisa membantu mengatasi kesulitan warga miskin sekaligus menekan laju inflasi di daerah itu. Pada hari ini kita telah melaksanakan pendistribusian bantuan pangan untuk Kabupaten Aceh Singkil. Untuk Kabupaten Aceh Singkil ini akan dibagikan kepada 12.913 penerima manfaat untuk 2 alokasi yaitu Juni dan Juli, 2 bulan. Masing-masing per kakak adalah 10 kilo. Jadi untuk 2 bulan sebanyak 20 kilo. Kategori yang menerimanya, Bu? Kategori yang menerimanya adalah masyarakat yang miskin lah. Dan kami menyalurkan bantuan ini berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Bappenas. Penyaluran beras berlangsung secara berurut dari satu tempat ke tempat lain sesuai jadwal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Sejumlah keluarga perantau Minang menggelar milad atau ulang tahun ke-6 Ikatan Keluarga Tuah Sakato
IKTS Kota Banda Aceh dan Aceh Besar pada Minggu sore. Peringatan ulang tahun berlangsung di Pantai Lepung, Kecamatan Loknga, Aceh Besar. Ikatan Keluarga Minang Tuah Sakato merupakan ikatan kekeluargaan warga Minang yang tinggal di Aceh melalui ikatan perkawinan, baik laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Aceh maupun sebaliknya. Mereka telah jadi saudara dan komunitas sesuai adat Minang. Adat ini sudah jadi tradisi suku Minang yang menikah atau menetap di Aceh, dijadikan tradisi Tuah Sakato, serta diperingati setiap tanggal 27 Juli. Tradisi Tuah Sakato Ando Samado dilakukan setiap tahun di lokasi yang berbeda-beda. Kegiatan ini dimeriahkan penampilan tarian dan perlombaan untuk menambah semangat Ando Samado, seperti tarik tambang dan berjoget mengikuti irama musik. Acara silaturahmi agenda tahunan setahun sekali milad Ikatan Keluarga Tuah Sakato Banda Aceh Aceh Besar yang dihadiri sekitar lebih kurang 350 orang. Siapa saya yang hadir, Pak? Ya? Siapa saya yang hadir? Yang hadir anggota-anggota Tuah Sakato yang berasal dari Minang, yang ada juga kedua belah pihak. Kalau istilah orang Minang, Ando Samando. Ando Samando itu artinya ialah ada yang kawin dengan orang Padang, dengan orang Aceh, ada Aceh dengan orang Padang, ada Jawa dengan orang Padang, ada suku-suku yang tercakup, ada Padangnya. Peringatan ulang tahun Ikatan Keluarga Tuah Sakato untuk menjaga silaturahmi antar keluarga Minang. Dengan adanya milad tersebut, mereka dapat bersilaturahmi dan saling mengenal satu sama lain. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar.